Makler, welcome back to my channel again ya. Jadi kali ini gue mau bagi sedikit tips buat kalian ya tentang kota dunia dan Jepang gitu. Jadi ada yang nanya sama gue, Bang, gimana sih tips biar budaya kita itu gak banyak yang mati gitu. Soalnya saya breed anakannya banyak, pas netes pas udah gede jadi itu cuma dikit gitu. Jadi kali ini gue mau bagi tips sedikit buat kalian ya, khusus untuk yang pemula gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya, coba bangun dulu, tapi Kang Epin aja ya. Ya oke lah, jadi hari ini gue mau kasih tips buat kalian ya, cara perawatan buat ikan cupang umur 4 hari sampai 1 bulan dulu ya. Soalnya untuk 1 bulan ke depan kan udah mulai nggak terlalu ribet lah ya perawatannya. Yang jadi masalah kan untuk saat ini kan gimana sih cara perawatan di umur 4 hari sampai 1 bulan itu. Soalnya sangat sensitif banget itu budaya umur 4 hari ke atas itu. Terus gimana sih Bang cara ngerawatnya supaya banyak yang hidup gitu, nggak ada yang mati satu persatu. Sebenarnya bukannya saya bilang nggak ada yang mati ya, cuman mengurangi dan meminimalisir hilangnya buaya satu persatu itu. Jadi supaya nantinya itu ikan cupang yang kalian breeding itu anakannya itu banyak yang jadi banyak gitu ya, banyak yang hidup gitu. Jadi jangan lama-lama ya. Jadi faktor nomor 1 itu kalian harus ketahui dulu faktor indukan kalian itu seperti apa ya. Kayak usahain emang untuk indukan kalian ya, indukan cupang yang kalian punya, usahain itu emang benar-benar udah siap, udah mateng ya untuk di breeding ya. Nomor 1 untuk pejantan kalian harus emang benar-benar yang fit kondisinya ya, emang udah siap untuk di breeding gitu kan. Biasanya itu kalau kalian tempel dengan betina biasanya itu sangat agresif banget ya ler, ya itu akan joget-joget itu biasanya. Kalau si jantan itu sangat agresif banget, agak lama juga di situ, agresif banget, bikin gelembung langsung. Biasanya itu udah siap. Untuk jantan itu biasanya udah mulai ngeluarin gelembung banyak, itu udah siap dikawinin ya. Dan untuk jantan seperti itu. Nah untuk betinanya usahain kalian cari yang umur minimal itu 5 bulan ya. Sebenarnya umur 4 bulan udah bisa, cuman lebih bagusnya gitu kan untuk mematangkan telur yang di dalam. Terus untuk kualitasnya supaya bagus burayaknya, kalian ambil yang aman aja deh, kalian ambil yang umur 5 bulan aja ke atas gitu. Yang penting jangan ketuaan ya, umur 5 bulan kalian ambil betinanya. Habis itu sebelum kalian breeding itu jangan langsung di breeding ya, kalian harus perawatan dulu lah, minimal 1 minggu kalian rawat untuk indukan kalian. Sebelum di breeding kalian rawat semaksimal mungkin ya, supaya kualitas telurnya nanti akan menjadi bagus dan kuat nantinya. Di saat telur-telur ini menetas itu akan kuat semua ya, nggak terlalu lemah gitu. Jadi itu faktor nomor 1 ya, supaya buaya itu saat menetas itu nggak terlalu lemah gitu. Jadi kalian harus mengetahui dulu faktor indukan kalian gitu. Setting aja sampai indukan kalian itu benar-benar udah siap di breeding gitu ya, itu nomor 1. Yang poin kedua, kalian harus memperhatikan faktor pakan kalian ya, faktor pakan kalian. Jadi untuk burayak ini kan itu banyak pakan yang untuk burayak ya, ada artemia, ada infusoria, ada itu air, ada kuning telur, ada pelet kan. Dari 5 pakan ini saya saranin sih untuk awal kalian pakailah pakan infusoria dan artemia ya. Kutu air juga bisa, asal kalian harus cari yang memang sangat halus dan kalian saring dulu tuh supaya supaya saat kita taruh di lubukan itu tidak merusak airnya gitu. Kenapa saya nggak saranin kuning telur dan pelet? Karena biasanya kalau di umur 4 hari ke atas biasanya emang makan ya, nantinya makan. Cuma itu kalau misalnya kita kasih kuning telur dan pelet itu pasti nggak semuanya kemakan ya ler, pasti ada yang sisa. Nah biasanya sisa itu yang mempengaruhi kualitas air di dalam lubukan itu.
karena yang membuat kandungan amoniak itu semakin meningkat di dalam bubukan begitu. Jadi nomor satu kalian harus memperhatikan faktor pakan dulu. Terus untuk infusoria, emang itu paling, maksudnya saya sih paling masuk ya di mulut burayak umur 4 hari ya, soalnya kan itu sangat kecil banget tuh mulutnya tuh. Jadi untuk infusoria itu udah pasti masuk gitu. Jadi permasalahannya kan untuk pengulturan infusoria biasanya itu kan melalui air yang dicampurkan dengan sayuran yang udah membusuk atau enggak dikasih pelet supaya keluar infusorianya. Dan itu kan air itu sangat kotor ya, sangat bau juga, itu yang sangat nggak bagus deh buat lubukan gitu kan. Untuk kualitas air di lubukan itu nggak bagus banget biasanya, cuma emang masuk di mulut burayak. Lalu gimana nih caranya nyaring lah, memisahkan infusoria tersebut dari airnya? Saya rekomendasikan buat kalian ya, kalian harus bikin penyaring infusoria ya. Itu pakai apa bang? Pakai seser atau pakai apa? Atau pakai kain gitu? Emang kalau kain atau saringan khusus infusoria emang ada ya, cuman biasanya itu banyak yang lolos gitu, infusorianya banyak yang buang gitu. Jadi saya saranin tuh kalian harus pakai 2 botol ya, yang kalian tumpuk seperti ini nih. Jadi botol yang pertama ya, kalian nggak perlu dibolongin apapun, yang penting di bagian tutup ini kalian lubangin kecil lah, lubang kecil aja kalian lubangin di botol ini tutupnya. Lalu untuk yang atas kalian nggak perlu kasih tutup, kalian tinggal pilih aja pakai lem bakar ya, lem bakar, nggak pakai tutup ya, tutupnya cuma satu aja yang di bawah. Nah yang atas kalian di bagian sini kalian lubangin ya, lalu kalian tempel di sini, kalian lem bakar, lalu kalian solasi seperti ini ya, supaya makin aman aja sih, supaya nggak ada yang rembes airnya gitu. Nah ini fungsinya itu buat apa Ler? Ini fungsinya itu supaya memisahkan infusoria dari air pengulturan infusoria tersebut ya, supaya waktu kita memberikan infusoria ke burayak itu dalam keadaan tercampur air yang bersih loh, jadi enggak kotor, jadi enggak merusak lah, merusak kualitas air di lubukan gitu kan. Soalnya kalau kita keseringan mengasih infusoria melalui air yang pengulturan infusoria tersebut, kita kasih sedikit makin lama nantinya itu kualitas air yang ada di lubukan itu akan menjadi sangat rusak ya, sangat kandungan amoniak itu sangat gede banget ya. Jadi itu yang merusak yang membuat faktor burayak itu mati satu persatu, itu ya faktornya ya. Terus gimana cara pakainya bang? Ya gampang aja ya, dari ini kan kalian lihat aja nih, di atas bening, di bawah kan kuning. Jadi ini kan air bekas ikan ya yang saya pakai, terus saya kasih pelet untuk pengulturan infusoria supaya pelet itu busuk dan mengeluarkan infusoria itu bakterinya. Nah, jadi nanti saya jadi caranya itu kalian ambil aja ya, dari misalkan kalian punya wadah nih pengulturan infusoria, biasanya kan di permukaan banyak banget itu putih-putih itu, nah itu kan infusorianya. Kalian ambil aja yang sebanyak mungkin, kalian taruh melalui atas ini supaya dia turun ke bawah ke botol yang sini. Ambil aja sebanyak mungkin infusoria yang kalian punya, sampai kalau bisa sampai penuh ya, penuh satu botol ini, enggak semua ya, satu botol ini misalkan segini kalian lah penuhnya, kan banyak banget nih. Nah lalu kalian tinggal kasih nih air bening yang bersih ya di atas ini sampai segini lah, agak penuh. Lalu kalian diamin sehari, biasanya nggak sampai sehari sih, berapa jam, 3 jam lah. Ini udah si infusoria kan biasanya itu, kalau infusoria itu enggak, maksudnya jarang itu ada infusoria di dasar gitu, enggak kayak kutu air kan ada yang di permukaan, ada yang di dasar gitu. Kalau infusoria itu biasanya ke atas,
ke permukaan. Itu kan itulah kenapa saya sering pakai botol ini, supaya infus saya itu naik ke atas, naik ke air yang bening di sini loh ler. Jadi nantinya ketika kita kasih ke burayak, kita itu pakai air yang bersih ya, yang tercampur infus air tersebut. Jadi waktu kita kasih ke burayak di lubukan itu nggak merusak kualitas air yang ada di lubukan itu gitu. Jadi gitu aja. Nah, penjelasan tentang infusoria ya. Jadi saya saranin itu seperti itu ya, kasih pakan aja infusoria nomor 1, nomor 2 artemia. Kenapa saya bilang artemia? Karena itu juga pakan yang kualitasnya sangat baik ya. Cuma itu sangat apa ya? Yang bukan sangat sih, itu perlu mengocek dompet Anda dan kantong Anda juga ya. Soalnya kalian tahu kan satu ini juga lumayan harganya ya. Cuman saya saranin itu sih untuk burayak yang dilumbuhkan itu sangat bagus banget sih untuk dua pakan itu sih. Nomor 1 infusoria dan artemia. Artemia itu untuk mengejar size sih kalau saya bilang, supaya cepat gedenya gitu. Biasanya kan ada yang kayak umur 1 bulan masih kecil aja bang gitu. Nah biasanya itu kalau kalian sering kasih artemia itu cepet gede. Kalau udah 1 bulan ke sana tinggal kalian tembak putu air aja gitu. Dan itu agak gede sih, cepet pakai artemia. Nah itu nomor 2 itu faktor pakan ya. Untuk yang ketiga itu kualitas air yang bikin burayak itu apa ya, yang nentuin lah ya, nentuin burayak itu ada yang apa banyak yang mati atau enggak, itu kualitas air kalian harus jaga ya. Jaganya gimana ya, jadi kalau umur 4 hari ke sana usahain jangan ganti air dulu lah ya ler, jangan ganti air dulu sampai usia 1 bulan. Biarin aja airnya itu yang itu aja ya dari awal netes. Kenapa saya bilangnya gitu? Supaya itu si burayak itu nggak kaget ya, nggak kaget dan kejang di saat kita pergantian air. Soalnya kan pergantian air itu kan beda lah ya antara suhu di air yang lama dan suhu di air yang baru gitu. Soalnya ini kan burayak itu sangat sensitif banget dan sangat ringkih ya, jadi gampang banget mati gitu. Makanya saya saranin untuk jangan ganti air dulu ya, biarin aja air itu. Yang penting kita jaga kualitas airnya dengan cara kalian jaga pakan si burayak tersebut ya. Kalian kasih pakan aja, yang penting kualitas airnya jangan sampai kalian rusak di situ. Caranya seperti itu ya. Untuk infusoria kalian dulu saring dulu. Untuk artemia itu emang udah bersih sih, cuman katanya kan tinggal 1 itu kalian apa harus mengocek kantong Anda gitu aja kalau artemia. Kalau kutu air ya kalian bisa kultur sendiri lah ya, atau cari sendiri. Yang penting kalian tetap saring aja baru kalian kasih gitu ke burayaknya. Yang penting jangan sampai merusak kualitas airnya gitu. Nah jadi gitu aja ya ler. Soalnya apa, saya udah ngalamin ya beberapa cara. Dari awal saya breeding saya pernah ngebreed 1 pasang ada ratusan ya, waktu jadi cuma 20-an lebih, nggak sampai 30. Itu kan sangat mengenaskan ya. Ya gitu aja ya. Jadi waktu saya mencoba tips ini kan dari teman-teman juga ya, pemain Jepang juga, dikasih saran seperti ini supaya banyak yang hidup. Ternyata benar, saya nyoba, bukannya nggak mati semua ya, emang ada yang mati, cuman faktor ikan burayak itu banyak yang hidup itu sangat gede ya, dengan cara seperti ini. Yang penting kalian nomor 1 setting indukan, nomor 2 jaga pakan, pakan yang bagus itu apa, yang ketiga itu kualitas air harus kalian jaga gitu. Jadi saya jamin untuk kalau kalian pakai cara seperti ini, banyak burayak burayak kalian itu yang hidup gitu. Jadi gitu aja ler. Jadi tips yang saya kasih buat kalian ya, putar dunia ikan cupang. Jadi gitu aja ya. Saya juga agak pusing soalnya baru bangun tidur juga ini. Oke ya, jadi gitu aja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian juga semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote gitu. Ya itu aja lah ya. Oh ya, see you next time.
Oke, nonton lagi video berikutnya ya. Saya mau mandi. Bye.